Pria ini gendong gadis asing pulang ke rumah. Dalam kamar keluarkan suara nafsu. Istri di luar pura-pura tidak mendengar apa. Ibu mertua tidak bisa menahan lagi. Jadi dia menghina menantu. Boksam tidak omong apa. Melihat sudah terbiasa bagi dia. Saat itu, teman bawa anak pulang ke rumah. Boknam lari ke tempat anak untuk tutupi kuping anak. Dan minta bantuan teman bawa anak pergi. Dia tidak mau anak melihat adegan yang buruk itu. 5 menit kemudian, pasangan yang buruk di dalam sudah selesai. Wanita itu dengan santai duduk di depan pakai lipstik. Boknam di samping tidak omong apa. Rambut berantakan. Kulit gelap. Tangan sibuk kerja. Wanita itu tidak bisa menahan lagi. Maaf sambil kasih krim untuk Boknam. Dia bilang Boknam jangan hidup sama suami lagi. Lebih baik cerai saja. Karena dibayar mahal. Dia baru pergi kali ini. Boknam akhirnya juga jawab. Kenapa dia tidak mau pergi? Karena tiap kali dia kabur, dia akan ditangkap oleh suami dan dipukul. Di pulau ini prasangka gender. Boknam hanya bisa menahan diri. Kerja dari pagi sampai malam. Tapi disiksa seperti hewan. Hari itu mood suami lebih baik. Jadi izin Boknam makan di meja. Adik adalah orang cabul. Saat makan terus memandang kakak ipar. Suami langsung mengerti. Jadi bawa anak keluar jalan-jalan. Mereka belum pergi jauh. Adik sudah masuk ke kamar. Saat ayah dan anak pulang ke rumah. Boknam sudah keluar kamar terlihat sangat capek. Dia hanya bilang. Suami sudah marah dan tendang dia. Kau berani jelekin adek gua. Boknam tidak berani omong apa lagi. Hanya diam menderita. Saat ambil pakaian. Dia melihat dalam saku suami ada sesuatu. Dia mencoba lihat. Dan itu adalah celana dalam anak. Dia merasa tidak enak. Langsung masuk ke dalam rumah. Melihat anak sedang duduk di depan cermin. Mulai make up seperti wanita kemarin. Boknam ingin hentikan anak. Dan bilang anak jangan dekat ayah lagi. Kebetulan suami pulang. Dia pukul Boknam jatuh ke lantai. Lalu peluk anak. Bahkan mengancam Boknam jangan ikut campur urusan dia. Setengah jam kemudian. Muka Boknam penuh dengan darah. Dia marah ambil pisau dalam rumah. Melihat anak di dalam tangan suami yang bangsat. Boknam sudah lepaskan pisaunya. Dia memutuskan untuk bawa anak pergi dari situ. Orang yang bisa bantu dia. Hanya teman dari Seoul main ke sini. Dari kecil mereka adalah sahabat. Jadi pasti dia akan bantu. Tapi Boknam bicara sama teman. Suami sudah mulai aneh dengan anak. Reaksi pertama sahabat. Aku tahu kamu mau pulang kota. Tapi bagaimana bisa omong seperti itu? Boknam putus asa. Melihat teman dekat dari kecil. Momen ini seperti orang asing. Ingin melarikan diri hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Setelah suami sudah tidur. Boknam diam-diam ambil uang. Lalu mencoba telepon ke nomor acak-acak. Orang yang angkat. Adalah wanita di bawah ke rumah sama suami kemarin. Di pagi hari berikut. Saat suami belum bangun. Boknam gendong anak pergi. Di jalan anak terus ngomel dia suka ayah. Tidak mau jauh sama ayah. Tapi dalam hati anak tahu. Jika jauh dari ayah. Ibu tidak akan dipukul lagi. Boknam sangat sedih. Hati yang baik punya anak telah berubah oleh ayahnya. Tapi kemudian. Dia harus kuat sekarang. Mereka berjalan lebih cepat lagi. Akhirnya sampai ke sana juga. Wanita itu datang jemput sesuai perjanjian. Boknam tidak tahu. Orang yang bawa perahu adalah suami. Dia adalah gadis muda satu-satu di pulau ini. Tapi telah dihina oleh semua orang. Dan tidak tahu. Siapa adalah ayah kandung anak dia. Tapi suami tidak peduli. Kebaliknya peluk anak. Dalam mata dia penuh dengan nafsu. Boknam akhirnya menyadari. Dia harus bawa anak pergi. Pria ini terima uang.
tapi menolak untuk pergi. Bok Nam sangat khawatir. Dia takut akan ditangkap oleh suami. Tapi saat itu, suami sudah sampai. Bok Nam putus asa teriak. Suruh orang itu cepat berangkat. Hanya sisa satu langkah lagi dan akan lolos dari sini. Tapi Tuhan tidak beri dia kesempatan itu. Bok Nam jatuh ke tangan iblis. Wanita itu teriak minta bantuan. Tapi tidak ada yang peduli. Ibu mertua juga sama. Biarkan anak patahkan kaki Bok Nam. Anak ingin hentikan. Juga didorong sama dia jatuh ke tanah. Melihat anak tidak nafas, Bok Nam hancur. Suara teriak dia tidak biarkan orang lain mendekati. Cepat pergi dari sini. Jangan dekat gua. Besok, polisi datang selidiki kematian gadis itu. Berpikir sudah ada harapan. Hukum iblis yang gila ini. Tapi Bok Nam tidak tahu. Semua orang tua di sini menjadi saksi. Mereka berbohong anak Bok Nam jatuh mati. Tapi ini tidak penting. Karena satu saksi lain muncul. Sahabat Bok Nam juga dekat sana. Dia melihat semua. Tapi menghadapi pertanyaan dari polisi, dia bilang dengan santai, tidak melihat apa. Bok Nam langsung hancur. Dia tidak bahkan bisa berpikir. Di saat ini, sahabat bisa sejahat ini. Semua sudah diatur. Semua orang di sekitarnya bisa berubah menjadi tragedi yang tidak disengaja. Bok Nam berdiri di samping kuburan anak. Terus injak tanah. Biar dia tidak bisa merasa sakit lagi. Bok Nam mengali kentang seperti orang gila. Di luar dia tidak apa-apa. Tubuh penuh keringat. 1 karung 2 karung. Setelah itu, Bok Nam tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke atas. Orang tua sedang santai duduk di dekat sana. Dan jelekan Bok Nam yang itu hilang. Apakah harus sedih seperti itu? Bok Nam dapat kata-kata itu. Melihat ke langit. Cahaya dari matahari membuat dia tidak bisa melihat apa. Seperti masa depan Bok Nam. Hanya warna putih yang ada. Sakit yang ditahan selama 20 tahun. Bok Nam tidak bisa menahan lagi. Dia ambil pisau. Tusuk satu persatu. Kaki orang tua ini lemah karena takut. Hanya bisa berlutut di tanah. Pisau turun ke bawah. Suara menjadi lebih kecil. Tangan orang tua ini gemetar. Karena dia sangat takut. Dia tidak bisa bergerak untuk melarikan diri. Bok Nam tidak mau bunuh. Tapi mengajar wanita tua tadi. Dia mohon pada Bok Nam. Dan berjanji tidak akan omong apa lagi. Bok Nam hanya senyum diam di situ. Balas dendam dia baru dimulai. Melihat adegan ini, wanita tua sangat takut. Dia ingin kabur. Tapi dihentikan oleh Bok Nam. Dia mundur ke belakang. Mulut masih jahat omongin Bok Nam. Bok Nam pasti akan mati. Hasilnya dia jatuh ke belakang. Jatuh ke bawah tebing dan langsung mati. Kebetulan, semua pria sedang tangkap ikan pulang. Adik turun dari perahu dulu. Sedang minum air. Melihat kakak ipar kemari. Dia langsung mulai sentuh badannya. Tidak tahu kematian sedang menunggu dia. Wanita ini menggunakan semua kekuatan. Darah penuh di muka. Adik suami langsung mati. Dan setelah itu, 2 orang lain turun dari perahu. Yang punya perahu ingin minum air. Tapi ada bau darah. Coba melihat lagi. Ada warna dalam air. Mereka mencoba lihat ke atas. Sekarang baru tahu adik telah diikat ke pohon. Bok Nam tiba-tiba muncul. Dia tusuk ke tangan tukang perahu. Suami berhasil menghindari. Mulai menyerang. Setelah berapa pukulan, Bok Nam tidak bisa menahan lagi. Jatuh ke dalam air dan pingsan. Melihat Bok Nam pingsan, sahabat baru bisa nafas. Khawatir bahaya sedang mendekat.
Dia langsung menelepon polisi.